Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eno Marta Dwi Cahyani dari Rombel PAKTA 2019, NIM 7101419107. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran idea shower atau yang biasa dikenal dengan brainstorming. Dalam penjelasan kali ini saya akan mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah apa itu idea shower, dan yang kedua adalah aturan dasar yang ada di dalam metode pembelajaran idea shower itu. Yang ketiga adalah langkah-langkah penerapan metode idea shower. Yang keempat adalah apa kekurangan dan kelebihan dari metode idea shower. Dan yang terakhir adalah penerapan metode idea shower di kelas. Sebelum kita membahas lebih banyak mengenai idea shower, yang pertama kali harus kita ketahui adalah apa itu idea shower. Idea shower adalah salah satu metode curah pendapat atau biasa disebut dengan brainstorming. Idea shower adalah suatu bentuk diskusi dalam rangka menghimpun informasi, pendapat, pengetahuan, pengalaman dari semua peserta. Berbeda dengan diskusi, di mana gagasan dari seseorang dapat ditanggapi, yaitu didukung, disepakati, dikurangi, atau tidak boleh disepakati oleh peserta lain, maka pada metode idea shower, pendapat orang lain tidak untuk ditanggapi. Metode idea shower atau brainstorming dipopulerkan oleh Alex Finney Osborne tahun 1953 dalam bukunya yang berjudul Applied Imagination. Menurut Osborne, kelompok dapat menggandakan hasil kreatifnya dengan brainstorming, di mana brainstorming bekerja dengan cara fokus pada masalah, lalu selanjutnya dengan bebas bermunculan sebanyak mungkin solusi dan mengembangkannya sejauh mungkin. Dalam metode idea shower, terdapat beberapa aturan dasar di dalamnya, yaitu yang pertama adalah focus on quantity. Asumsi yang berlaku di sini adalah semakin banyak ide yang dihasilkan, maka akan semakin besar kemungkinan ide yang akan menjadi solusi dari suatu masalah. Yang kedua adalah withhold criticism. Dalam brainstorming, kritikan atas ide yang muncul akan ditunda. Penilaian dilakukan di akhir sesi. Hal ini untuk membuat para siswa merasa bebas untuk memunculkan berbagai macam ide selama pembelajaran berlangsung. Yang ketiga adalah welcome unusual ideas. Ide yang tak biasa muncul disambut dengan hangat. Bisa jadi, ide yang tak biasa ini merupakan solusi masalah yang akan memberikan perspektif yang bagus untuk kedepannya. Yang keempat adalah combine and improve ideas. Ide-ide yang bagus dapat dikembangkan menjadi satu ide yang lebih baik. Langkah-langkah metode pembelajaran idea shower atau brainstorming terdiri atas beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap pemberian informasi dan motivasi atau orientasi. Pada tahap ini, guru menjelaskan masalah yang dihadapi beserta latar belakangnya dan mengajak siswa aktif untuk menyumbangkan pemikirannya. Yang kedua adalah tahap identifikasi atau analisis. Pada tahap ini, siswa diundang untuk memberikan sumbang saran pemikiran sebanyak-banyaknya. Kemudian, semua saran yang masuk akan ditampung, ditulis, dan tidak dikritik. Pimpinan kelompok dan peserta hanya boleh bertanya untuk meminta penjelasan. Hal ini agar kreativitas siswa tidak terhambat. Yang ketiga adalah tahap klasifikasi atau sintesis. Semua saran dan masukan dari peserta ditulis. Langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan berdasarkan kriteria yang dibuat dan disepakati oleh kelompok. Klasifikasi bisa didasarkan struktur atau faktor-faktor lainnya. Yang keempat adalah tahap verifikasi. Kelompok secara bersama-sama melihat kembali sumbang saran yang telah diklasifikasikan. Setiap sumbang saran diuji relevansinya dengan permasalahannya. Apabila terdapat sumbang saran yang sama, diambil salah satunya dan sumbang saran yang tidak relevan bisa dicoret. Kemudian, pemberi sumbang saran bisa dimintai argumentasinya. Dan yang terakhir adalah tahap konklusi atau penyepakatan. Guru beserta peserta didik mencoba menyimpulkan butir-butir alternatif pemecahan masalah yang disetujui.
Setelah semua puas, maka diambil kesepakatan terakhir cara pemecahan masalah yang dianggap paling tepat. Dalam setiap metode pembelajaran tentunya akan terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari metode brainstorming atau idea shower dalam proses pembelajaran adalah 1. Mendorong peserta didik untuk aktif berpikir cepat dan tersusun logis. 2. Mendorong peserta didik untuk menyatakan pendapatnya. 3. Merangsang peserta didik untuk selalu siap berpendapat dan berhubungan dengan masalah yang diberikan oleh guru. 4. Meningkatkan partisipasi peserta didik dalam menerima pembelajaran. 5. Siswa yang tidak aktif mendapat bantuan dari temannya atau dari guru. 6. Terjadi persaingan yang sehat. 7. Peserta didik merasa bebas dan gembira. Dan yang terakhir adalah suasana demokratis dan disiplin dapat ditumbuhkan. Selain kelebihan-kelebihan tersebut, tentunya dalam suatu metode pembelajaran akan terdapat kekurangan. Adapun kekurangan dari metode brainstorming atau idea shower yaitu 1. Guru kurang memberi waktu yang cukup kepada peserta didik untuk berpikir dengan baik. 2. Peserta didik yang kurang pandai akan selalu merasa tertinggal dengan peserta didik lainnya. 3. Guru hanya menampung pendapat, tidak merumuskan kesimpulannya. 4. Tidak menjamin hasil pemecahan masalah. Dan yang terakhir, masalah bisa berkembang ke arah yang tidak diharapkan. Pelaksanaan metode brainstorming atau idea shower secara real di dalam kelas. Yang pertama, guru akan membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Misalnya, pada kelas dengan jumlah peserta didik 40 siswa, guru akan membaginya menjadi 8 kelompok dengan masing-masing kelompok berisi 5 siswa. Kedua, guru menyampaikan suatu materi. Setelah guru membagi kelas menjadi 8 kelompok, kemudian guru menyampaikan sebuah materi secara umum yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas. Dalam hal ini, materi tersebut terdapat di mata pelajaran akuntansi. Ketiga, guru melontarkan permasalahan kepada peserta didik. Guru menyampaikan sebuah kasus akuntansi yaitu sebuah perusahaan menukarkan aset kendaraan dengan mesin baru. Lalu, guru meminta siswa mencari tahu bagaimanakah perhitungan dan jurnal yang akan dibuat jika terjadi kasus semacam itu. Keempat, siswa mengemukakan pendapat atau komentar, sedangkan guru mencatatnya di papan tulis tanpa mengadakan perubahan. Siswa diminta menyampaikan pendapatnya mengenai kasus tersebut dan guru akan mencatatnya di papan tulis tanpa berkomentar. Dan yang terakhir, guru dan peserta didik bersama-sama mengevaluasi setiap gagasan yang telah dikemukakan. Guru dan peserta didik secara bersama-sama mengevaluasi setiap pendapat yang telah disampaikan oleh siswa, kemudian mencari jawaban yang paling tepat untuk kasus akuntansi tersebut. Implikasi metode pembelajaran idea shower dalam mata pelajaran akuntansi. Siswa dituntut untuk berpikir mengenai sebuah jurnal yang akan digunakan saat terjadi sebuah kasus penukaran aset dengan bentuk yang berbeda, serta bagaimana perhitungan yang dilakukan pada kasus semacam itu. Siswa diharapkan mampu mencurahkan pendapatnya atas pertanyaan yang diberikan oleh guru. Nah, itu tadi adalah sedikit penjelasan mengenai metode pembelajaran idea shower dari saya. Untuk lebih lanjutnya, kalian bisa membacanya di buku, jurnal, ataupun sumber referensi lain. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.